Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi di kelas 12 semester genap tentang artikel. KD 3.10 mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Menurut Raymond MC Lott, data yang telah diolah menjadi bentuk memiliki arti bagi di penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau di masa mendatang. 2. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk membuat keputusan. Informasi tersebut merupakan hasil pengolahan data atau fakta yang dikumpulkan dengan metode atau cara-cara tertentu. 3. Data atau fakta adalah keadaan yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata. Informasi yang bersifat faktual adalah informasi yang bersifat fakta-fakta, yakni peristiwa nyata yang dapat dibuat. Data dapat berbentuk simbol-simbol seperti huruf, angka, bentuk suara, gambar, dan sebagainya. Informasi dapat dibedakan menjadi 1. Informasi bersifat faktual. 2. Informasi bersifat opini atau konsep. 3. Informasi bersifat pemberian. Informasi yang bersifat faktual atau fakta. Informasi yang bersifat fakta-fakta yakni peristiwa yang nyata yang dapat dibuktikan. Informasi yang berisi faktual ini terdiri atas fakta umum dan fakta khusus. Fakta umum. Informasi yang masih bersifat umum, tempat, objek peristiwa, pelaku, dan hal-hal lain yang sejenisnya belum teruraikan secara khusus. Contoh, Menteri Pemuda Olahraga mengapresiasi Liga Pelajar Gunung Kidul. Contoh berikutnya, pengungsi banjir di Cirebon berebut makanan. Banjir 1 meter rendam ribuan rumah di Bangka Belitung. Fakta khusus. Informasi yang berisi kejadian atau peristiwa yang dijelaskan secara terperinci. Contoh, banjir bandang yang melanda kota Muntok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah instruktur. Sebuah jembatan putus total, sementara satu ruas jalan di dalam kota ambruk. Sekilas tentang opini. Secara umum, opini berisi pendapat pribadi untuk mengkritik situasi atau kondisi yang aktual di masyarakat dalam lingkup yang lebih luas. Pendapat atau penilaian penulis menjadi bagian yang penting untuk disajikan. Namun, pendapat itu harus disajikan secara logis, tertera, sistematis, serta tidak boleh disajikan secara emosional. Cara menyusun opini. Dalam sebuah karangan opini, penulis perlu mencari dan membatasi tulisannya pada suatu persoalan aktual yang sedang mengemuka. Setelah itu, ia menuangkan tanggapan atau pendapatnya dengan pola atau logika berpikir yang sistematis. Struktur opini. 1. Judul. Penulis opini harus membuat judul tulisan yang menarik. Judul harus memikat, cakup 3 atau 4 kata yang menggugah. Hindari penggunaan kata-kata yang klise. Selain itu,
Judul tidak harus dibuat lebih dahulu, bahkan judul bisa dibuat setelah tulisan selesai. 2. Alinea pembuka dan lead. Lead adalah bagian penting dari sebuah tulisan. Lead sama halnya seperti etalase yang harus dibuat menarik. Lead adalah kalimat pembuka. Ia seperti kail yang akan menarik minat pembaca. Ia juga bisa diumpamakan seperti lokomotif yang akan membuat mata dan pikiran pembaca yang ingin terus mengikuti kalimat dan buah pemikiran penulis. 3. Pada bagian inilah penulis menuangkan gagasan dan ide-idenya. Secara ringkas, bagian ini berisi 1. Gagasan yang ditawarkan. 2. Argumentasi tentang pentingnya gagasan ide pemikirannya. 3. Contoh-contoh dengan menampilkan data-data yang relevan dan menunjang. Serta 4. Keuntungan dan kerugian jika gagasan itu diterapkan atau tidak diterapkan. 4. Alinea penutup atau ending. Bagian ini merupakan simpulan dari sebuah tulisan opini. Unsur kebahasaan dalam opini. Pada umumnya, dalam teks ini digunakan kata-kata keterangan atau adverbia frekuentatif, misalnya biasanya, sering, jarang-jarang, kadang-kadang, sebagian besar, banyak sekali, selalu, dan sebagainya. Selain kata keterangan, dalam teks opini juga sering kita jumpai konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Seperti selain itu, bahkan, lagi pula, sebagai contoh, misalnya, padahal, justru, di samping itu, dan sebagainya. Teks opini juga mencakup penggunaan kata kerja material, rasional, dan mental. Kata kerja material adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, misalnya berbicara, membaca, dan menulis. Sekilas tentang artikel. Artikel merupakan karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dan hasil pemikiran atau kajian pustaka. Artikel dapat juga diartikan sebagai karya tulis yang bersifat aktual untuk memberi informasi kepada pembaca. Artikel dapat didefinisikan sebagai bentuk karangan yang berisi analisis suatu fenomena alam atau sosial dengan maksud untuk menjelaskan siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa fenomena alam atau sosial tersebut terjadi. Penggunaan bahasa artikel. Artikel merupakan karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dan hasil pemikiran atau kajian pustaka. Artikel dapat juga diartikan sebagai karya tulis yang bersifat aktual untuk memberi informasi kepada pembaca. Adapun ciri-ciri ragam bahasa ilmiah sebagai berikut. 1. Kosakata dan diksi yang digunakan dipilih secara cermat. 2. Memperhatikan penggunaan ejaan yang tepat. 3. Pembentukan kata dilakukan sesuai ketentuan. 4. Kalimat dibentuk dengan struktur yang lengkap. 5. Paragraf dikembangkan secara lengkap dan padu. Ciri-ciri artikel. Lugas, tulisan langsung menuju persoalan. Logis, segala keterangan yang dipaparkan harus memiliki dasar dan alasan yang masuk akal dan dapat diuji kebenarannya. Tuntas, masalah atau tema yang dipilih dipaparkan secara mendalam. Objektif, keterangan yang disajikan sesuai dengan data dan fakta. Cermat, berusaha menghindari berbagai kekeliruan walau sekecil apapun. Jelas dan padat, keterangan mudah dipahami.
Jenis-jenis artikel. Jenis artikel secara umum, artikel dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni artikel hasil penelitian dan artikel hasil kajian pustaka. 1. Artikel hasil penelitian. Laporan hasil penelitian berisi pengantar atau pendahuluan metodologi penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, hasil dan pembahasan serta simpulan dan saran. 2. Artikel hasil kajian ilmiah atau studi pustaka. Artikel hasil kajian ilmiah adalah artikel yang isinya bukan merupakan hasil penelitian, dalam pengertian tidak ada penggunaan sampel dan populasi. Artikel hasil kajian ilmiah merupakan kajian kepustakaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.